Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video praktikum IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar sambil mengamati langsung makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yuk, kita mulai. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenali dan memahami ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu pertama alat tulis, kedua tabel pengamatan, dan ketiga lingkungan sekitar tempat tinggal kita, mau kebun, halaman rumah, ataupun taman. Sebelum kita melakukan pengamatan, mari kita bahas dulu yuk teori tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Bagi hewan, bergerak secara aktif, sedangkan bagi tumbuhan, bergerak karena adanya rangsangan cahaya ataupun sentuhan. Ciri-ciri yang kedua adalah bernafas, di mana semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri bernafas. Kalau hewan menggunakan paru-paru ataupun insang untuk bernafas, sedangkan tumbuhan bernafas melalui stomata. Ciri-ciri yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Hewan membutuhkan makanan dari luar, sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Dari mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Ciri-ciri yang keempat adalah tumbuh, di mana semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, baik ukuran maupun volume. Dan yang terakhir, kelima, berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Sedangkan tumbuhan bisa melalui biji, tunas, dan spora. Sekarang, mari kita lakukan pengamatan terhadap 10 makhluk hidup. Ada 5 hewan dan juga 5 tumbuhan. Nah, hewan yang pertama adalah sapi, di mana sapi bergerak, berjalan, menggunakan keempat kakinya dan juga bisa berlari. Sapi juga bernafas menggunakan paru-paru. Sapi membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Ia memakan rumput maupun dedaunan. Sapi juga tumbuh menjadi besar, dari anak sapi hingga menjadi sapi yang dewasa. Sapi juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak sapi. Kedua, kucing. Kucing bergerak lincah kemanapun ia mau. Ia bisa berlari dan juga melompat. Kucing juga bernapas menggunakan paru-paru. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup. Ia bisa memakan daging, ikan, ataupun makanan kucing. Kucing juga tumbuh menjadi besar, dari mulai anak kucing hingga menjadi kucing dewasa. Cara kucing berkembang biak yaitu dengan cara melahirkan anak kucing. Yang ketiga adalah domba. Domba juga bergerak dengan cara berjalan dan juga bisa berlari menggunakan keempat kakinya. Domba juga bernafas menggunakan paru-paru. Domba membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup dan tumbuh menjadi domba dewasa. Domba juga bisa berkembang biak dengan cara melahirkan anak domba. Hewan yang keempat adalah burung, di mana burung bergerak dengan cara terbang. Ia mengepakkan sayapnya. Ia juga bisa berjalan di atas pohon maupun di jalan. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan juga kantung udara. Burung membutuhkan makanan. Dia bisa memakan biji-bijian, buah-buahan, serangga, tergantung jenis burungnya. Karena jenis burung ada banyak ya. Burung juga tumbuh menjadi besar, dari anak burung menjadi burung yang dewasa. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang kelima ada kelinci. Kelinci bisa bergerak mana saja. Ia bisa berjalan, melompat, dengan kaki di belakangnya yang sangat kuat.
Kelinci juga bernafas menggunakan paru-paru. Kelinci membutuhkan makanan. Ia menyukai sayuran dan rumput-rumputan. Kelinci juga tumbuh dari mulai kelinci yang anaknya sampai menjadi kelinci yang dewasa. Kelinci juga dapat berkembang biak dengan melahirkan anak kelinci. Selanjutnya ada 5 tumbuhan. Yang pertama, pucuk merah, di mana pucuk merah bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Daun mudanya tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Pucuk merah juga bernapas melalui stomata yang ada di dalam daunnya. Nah, pucuk merah juga membutuhkan makanan, hasil fotosintesis dari daun yang hijau. Pucuk merah juga tumbuh menjadi tinggi, di mana tunas barunya tumbuh di pucuk merah juga berkembang biak, dikembangbiakan dengan stek batang. Tumbuhan yang kedua adalah pohon nangka. Pohon nangka bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Ia menyesuaikan arah pertumbuhannya berdasarkan cahaya matahari dan juga air. Pohon nangka bernafas menggunakan stomata. Dan pohon nangka juga membutuhkan makanan loh. Ia membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Pohon nangka tumbuh menjadi besar dan tinggi. Ia juga dapat berkembang biak dengan biji ataupun dengan cara mencangkoknya. Tumbuhan yang ketiga ada pohon singkong, di mana pohon singkong ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Arah pertumbuhannya mengikuti sinar cahaya matahari dan juga kondisi tanah. Pohon singkong juga bernafas menggunakan stomata yang dimilikinya. Pohon singkong juga membutuhkan nutrisi, di mana pohon singkong mendapatkan nutrisi melalui fotosintesis di daun. Pohon singkong tumbuh dari kecil hingga semakin tinggi dan akarnya membesar menjadi umbi. Pohon singkong juga berkembang biak. Umumnya, perkembangbiakan pohon singkong dapat menggunakan stik batang. Tumbuhan yang keempat ada pohon jambu. Pohon jambu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, di mana daun tumbuh ke arah sinar matahari. Dan pohon jambu juga menyesuaikan arah tumbuhnya dengan lingkungan. Pohon jambu menggunakan stomata untuk bernafas. Pohon jambu juga membutuhkan nutrisi seperti tumbuhan yang lainnya. Ia mendapatkan nutrisi melalui fotosintesis. Pohon jambu juga bertumbuh menjadi tinggi dan besar dan menghasilkan buah. Cara perkembangbiakan pohon jambu ini bisa melalui cangkok dan juga biji. Yang kelima ada pohon jeruk. Pohon jeruk bergerak dengan pertumbuhan daunnya dan juga cabangnya mengikuti cahaya matahari. Ia juga bereaksi terhadap rangsang, respon terhadap intensitas cahaya dan juga air. Pohon jeruk bernapas melalui stomata. Pohon jeruk juga membutuhkan nutrisi seperti tumbuhan yang lainnya. Seperti biasa, kalau tumbuhan pasti mendapatkan nutrisinya melalui fotosintesis. Pohon jeruk juga tumbuh, di mana daunnya bertambah dan juga menghasilkan buah. Pohon jeruk dapat berkembang biak melalui biji, cangkok, maupun okulasi. Dari hasil pengamatan, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Mereka bernafas, bergerak, bereaksi terhadap rangsang. Mereka juga membutuhkan makanan dan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang biak. Jadi kesimpulannya, semua makhluk hidup yang telah kita amati, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki kesamaan dalam hal ciri-ciri dasar kehidupan. Meskipun cara mereka melakukannya berbeda. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya.
Sampai jumpa di praktikum berikutnya.